teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawan Kepir. Bercocok tanam dengan cara mudah, murah, bisa menjadi alternatif pilihan aktivitas baru di masa pandemi. Protokol kesehatan tetap kita indahkan dan kita pun harus pintar-pintar untuk menyikapi keadaan dengan meningkatkan kekebalan tubuh dan beraktivitas yang positif. Karena kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi ini banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, mengurangi berbagai macam aktivitas. Karena kita kebanyakan sekarang banyak tinggal di rumah, banyak berdiam diri, ini jelas bisa menjadi pemicu depresi atau stres ya. Nah, sementara itu virus jahat itu bisa dilawan oleh kekebalan tubuh yang bagus, yang kuat. Kalau kekebalan tubuh seseorang kuat, itu bisa berperang melawan, dan kekebalan tubuh yang bagus itu bisa mengeliminasi bakteri patogen dan virus yang jahat. Untuk itu, justru kita di masa pandemi ini harus pintar-pintar meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, diantaranya misalkan dengan makanan minuman yang mengandung probiotik dan susu kefir diantaranya, karena selain bakteri ini yang luar biasa banyak, 40 hingga 60 jenis bakteri baik. Nah, selain daripada makanan dan minuman yang mengandung probiotik tinggi, nah, kita pun perlu melakukan adaptasi kebiasaan sehari-hari. Nah, diantaranya bisa dengan bercocok tanam ya. Sekali tanam tetapi bisa kita panen terus-terusan. Jadi dengan menanam berarti kita akan memerlukan perawatan harian. Selain perawatan harian, nanti ketika sudah menghasilkan dan terus-terusan bisa dipanen. Jadi tidak ditanam, panen, mati. Nah, jangan yang seperti itu. Yang akan memang sampaikan adalah cara menanam dengan cara yang mudah dan murah. Jadi cara menanamnya pun bukan cara menanam profesional, tetapi cara menanam yang mudah dan murah dan bisa dipanen berkelanjutan. Di antaranya ini nih, cengek, atau dengan istilah yang mudah, cabai kecil ya. Nah, ini mulai kita sekarang mencoba bagaimana cara bercocok tanam cengek atau cabai kecil itu ya, dengan cara mudah dan murah supaya kita tidak malas mengaplikasikannya, dan itu terasa sekali sama memang. Kalau terlalu banyak sulit teorinya ya kita jadi malas untuk aplikasinya. Kita yang mudah saja. Nah, memang akan memberikan cara yang termudah dan termurah yang sudah memang lakukan. Nah, cari saja cengek yang sudah pada merah, yang sudah matang ya. Ada di warung juga banyak. Itu kita jemur hingga kering. Nah, sampai seperti ini ya. Nah, kalau sudah nampak kering seperti ini, kemudian teman-teman siapkan media semainya. Nah, yang paling termudah cari saja ember bekas atau wadah-wadah bekas. Kemudian kita isi tanah. Boleh diisi setengahnya atau 3/4 ember ya. Kemudian disiram dengan air supaya basah tetapi tidak menggenang ya. Nah, kalau sudah disiapkan media semainya seperti ini, nanti teman-teman untuk kemudian kalau bisa si tanahnya ini dicampur dengan pupuk kandang kalau ada. Kalau tidak ada pupuk kandang, boleh dengan abu pembakaran dari pembakaran daun-daunan ya, sampah-sampah organik yang kering yang dibakar. Nah, kemudian abunya itu dicampurkan dengan tanah untuk media semai ini. Kemudian disiram dengan air sampai basah tapi tidak menggenang. Nah, kalau sudah disiapkan media semai seperti itu, kemudian teman-teman tinggal taburkan saja si biji cengeknya yang udah kering tadi. Nah, ini contohnya. Jadi terlihat di sini tanahnya basah kan, tetapi tidak menggenang. Kemudian ditabur ini di atasnya biji cengek yang udah pada kering itu. Nah, dengan ditabur di atas media semai ini kan basah si media semainya, maka nanti akan mulai mengembang si bijinya itu, dan nanti pasti akan tumbuh ya menjadi benih cengek nantinya itu. Jadi teman-teman, kalau tidak bisa mendapatkan pupuk kandang untuk campuran media semainya itu, boleh sekali lagi ya seperti yang tadi memang katakan, bisa dicampur dengan daun-daunan yang sudah melapuk atau abu pembakaran dari daun-daunan atau abu pembakaran dari tungku ya, atau dari dapur itu. Nah, kalau sudah sudah ditebar bijinya, biji cengek itu di dalam media semai itu, kemudian selanjutnya teman-teman tutup lagi dengan tanah. Jadi jangan dibiarkan terbuka. Nah, ini contohnya yang sudah ditutup lagi dengan tanah. Jadi si media semai udah ditabur benih cengek, kemudian ditutup lagi dengan tanah di atasnya. Tipis saja, jangan terlalu tebal supaya tidak terhambat nanti pertumbuhannya. Nah, kalau sudah ditutup lagi dengan tanah, kemudian disiram lagi dengan air. Kalau punya boleh dengan semprotan, kalau tidak ada ya manual saja juga nggak apa-apa, bisa disiram dengan air ya, ciprat-ciprat dengan tangan di atasnya. Nah, kalau sudah disiram lagi dengan air, tutup tanah dengan disiram lagi dengan air, nanti beberapa hari kemudian maka akan tumbuh
benih cengek. Nah, itu ada yang sudah mulai tumbuh kan kelihatan. Nah, kalau sudah mulai ada yang tumbuh benih cengeknya ya, sudah ada yang tumbuh kelihatan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa dijemur ya. Jadi setiap pagi-pagi jam 8 atau jam 9 ya, maksimal sekali sampai jam 9. Itu bagus sinar matahari untuk fotosintesa kan, untuk membuat zat-zat makanan untuk tanaman. Nah, silakan teman-teman dijemur setiap hari sampai tinggi. Nah, kalau sudah tinggi nanti baru ditanam. Nah, ini contohnya ya, tanaman atau benih cengek yang sudah cukup tinggi sekitar 10 cm misalkan ditanam. Nah, ini yang contohnya yang sudah jadi tumbuh. Ini sudah beberapa bulan memang tanam nih contohnya. Sudah mulai menghasilkan, kelihatan ada bunga-bunganya akan berbuah. Jadi kalau selama ini ada teman-teman yang mengeluhkan bahwa menanam cengek itu susah, tidak juga. Ini memang sudah coba aplikasikan dengan cara Mamang sendiri, bukan hasil baca-baca ini, berdasarkan insting saja. Bagaimana cara menanam cengek yang mudah. Selain cengek, nanti Mamang juga akan, insya Allah akan share bagaimana cara menanam jahe, kunyit, dan lain-lain dengan cara mudah ya, sehingga bisa dipanen berkelanjutan juga. Nah, demikianlah teman-teman sekalian, bagaimana mudahnya menanam cengek itu, bukan? Teman-teman, kalau merasa ada yang mau ditanyakan, silakan boleh diisi di kolom pertanyaan dan kita bisa berinteraksi. Ini bukan cara terbaik, tetapi ini Mamang temukan cara termurah dan termudah sesuai yang sudah bisa Mamang aplikasikan. Nah, selain cengek, nanti ke depan Mamang juga akan coba share bagaimana cara menanam sayuran atau buah-buahan atau lainnya yang Mamang tanam di sekitar sini, yang sekali tanam tetapi bisa dipanen secara berkelanjutan. Yang kebanyakan yang Mamang tanam di sini diantaranya ada tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, kemudian juga tanaman herbal ya. Nah, tanaman-tanaman itu semuanya Mamang cari karakternya yang sekali tanam tetapi bisa dipanen berkelanjutan, artinya tidak berbuah kemudian mati ya. Bisa dipanen berkelanjutan supaya ada efisiensi dan kita bisa berkegiatan setiap hari dan hasilnya juga nanti bisa manfaat. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.